Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos, menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Dan kali ini kita mengangkat topik dari pariwisata, kemacetan, dan persoalan-persoalan lain yang kira-kira akan bisa mengganggu pariwisata Bali. Seperti kita tahu bersama, pasca COVID, ini pariwisata Bali sudah mulai menggila. Dan bagaimana tantangan ke depannya, apakah masih persoalan-persoalan lama yang muncul atau ada persoalan-persoalan baru. Kita akan mewawancarai Bapak Putu Gede Hendrawan, beliau adalah Ketua Bali Villa Association, pelaku pariwisata tentu yang sering bersentuhan dengan para wisatawan asing yang ada di Bali. Kita sapa dulu narasumber kita, Om Swastiastu. Om Swastiastu, Pak Min. Gimana kabar, sehat ya Pak? Astungkara sehat, kena rayu. Mungkin pasca COVID sudah mulai agak bisnis, ya. Bagaimana Pak Putu? Sudah bisa cerita sedikit ini? Pasca pandemi kemarin, ya memang si bisnis sudah mulai beranjak mendekati pulih nih. Kita mendekati pulih secara kuantiti kan, secara kuantiti ya Astungkara lah sekarang terus bergerak. Buktinya wisatawan yang masuk ke Bali itu terus bertambah, terus meningkat. Jadi kita syukurin walaupun di sisi lain ada dampak-dampak yang ditimbulkan yang diakibatkan oleh hal ini kan. Tapi inilah ibaratnya seperti pisau bermata dua. Kalau kita bicara karena waktu COVID kita kan sangat sedih ya. Betul. Bagaimana lesunya, kemudian villa-villa banyak yang nganggur, bahkan ada banyak yang rusak juga gitu. Tapi kondisinya sekarang gimana, sudah tinggi permintaannya dan harganya seperti apa? Memang saat sekarang ini memang sudah harga sangat baik sekali, sangat bagus sekali. Malahan itu sudah ada beberapa yang sudah memasang tarif di atas sebelum COVID gitu lah ya, di atas sebelum COVID. Itu laku ya sekarang ya? Astungkara itu laku, dan di saat low season, saat sepi sekarang dikatakan musim sepi ya, itu kita di villa khususnya masih kita kategorikan dalam situasi stabil Pak. Stabil dan aman, terkendali dari sisi okupansi dan dari sisi pendapatan semuanya. Karena sekarang ternyata setelah pandemi ini villa masih menjadi menjadi demand gitu loh, menjadi keinginan daripada wisatawan untuk bertempat tinggal atau menginap di villa selama mereka ada di Bali ini. Terbukti dengan di daerah area Canggu kan banyak villa di sana, laris luar biasa demand di sana. Ya, kita bicara karena sudah menyinggung Canggu kan, kita juga menyinggung kemacetan jadinya. Pasti. Gimana kalau kemacetan di Canggu ini seperti tanpa solusi ya? Ini kan itulah dampak-dampaknya nih, dampak-dampak yang kita salah satu dampak yang dimunculkan, karena di mana ada gula di situ pasti ada semut kan gitu ya. Jadi dampak-dampak yang ditimbulkan ini disinilah memang kurangnya sebuah yang disebut dengan antisipasi. Antisipasi pada saat pandemi kemarin memang sih semua terfokus bagaimana pemulihan, tapi di sisi lain tidak ada antisipasi bagaimana jika saat membludak gitu. Nah ini, dan kita ketahui sendiri, siapa menyangka Canggu akan seperti ini Pak. Siapapun tidak menyangka pada saat pandemi Canggu bisa seperti ini dahsyatnya gitu. Dan memang pariwisata kita di Bali ini sama objeknya kan unpredictable. Artinya terjadi natural gitu saja kan, tidak kita prediksi, kecuali BTDC atau ITDC ya. Memang disecure, memang dibuat, direncanakan memang untuk kawasan pariwisata yang mungkin sifatnya conference kan gitu ya, yang kegiatannya conference dan bintang 5 ada di sana. Di luar itu kan unpredictable. Nah, beberapa area like Seminyak itu contohnya dulu pada sebelum pandemi kan membludak, setelah kita legian Seminyak meningkat, Peti Tengah juga kena dampak peningkatan. Nah sekarang setelah pandemi Canggu, nah disinilah tidak adanya antisipasi. Kita ketahui sendiri akses dari Canggu itu hanya satu one road itu aja. Nah, saat membludak seperti ini terjadi permasalahan. Nah bagaimana untuk mengatasinya, kembali kita serahkan kembali kepada pihak yang berwenang, yaitu government, bagaimana untuk menyikapi hal ini. Yang jelas kita dari pariwisata, pelaku pariwisata menginginkan ini sebuah pemecahan permasalahan yang konkret sifatnya di lapangan. Nah sekarang ini kan belum ada action yang konkret kita lihat. Nah kita inginkan ini mendapatkan sebuah perhatian yang konkret menjadi kenyataan. Beberapa wacana perencanaan sih sudah kita dengar, hanya saja kan mana realisasinya. Karena ini pengembangan pariwisata, terutama akomodasi, saya yakin akan terus meningkat Pak. Terus meningkat.
Dan mungkin aja di mana ada lengang, di mana ada kosong, yang jelas sebelahnya sudah terjadi, sebelahnya mesti siap-siap harus terjadi. Kan gitu nih. Ya seperti Canggu, terus ya. kos mungkin aja sampai Tanah Lot, nggak tahu. Kan terus merembet ya. Iya, terus meramah. Iya. Dari sisi ekonomi bagus, kan ini dari pengembangan area atau wilayah bagus gitu. Tapi kita harus memikirkan gimana dampaknya. Dampak yang ditimbulkan terutama dampak sosial, dampak masyarakat, dampak lingkungan dan segala macam. Memang harus kita dipikirkan. Kalau kita fokus pada persoalan macet dan dampaknya bagi pariwisata, dan kalau pariwisata kita bicarakan bagaimana tanggapan dari para wisatawan asing gitu ya. Gimana menurut Ya, Pak, benar. Pak Utu? Seperti yang kita katakan tadi, antisipasi ini sangat diperlukan. Contoh, Canggu sudah terjadi seperti ini. At least radius sekitar 10 km atau 5 km di sebelah-sebelahnya harus diantisipasi ini. Untuk pengembangan selanjutnya kan pasti. Nah, inilah harus disediakan antisipasi. Jika tidak dilakukan antisipasi lebih dini atau lebih awal, terjadi permasalahan yang berulang-ulang kan gitu ya. Di sini akan menjadi big question mark atau pertanyaan besar, Pak, gitu ya kan. Gimana sih sistemnya di sini? Ini manajemennya kan begitu ya. Dan ini pun akan pertanyaan bagi wisatawan itu sendiri, Pak. Iya. Dan ini akan menjadi kelemahan, titik lemah yang mana para pesaing kita di luar akan menjadi sebuah sebuah senjata untuk menjelekkan pariwisata kita. Di sana macet, di sana tidak teratur, dan sebagainya. Automatically kriminalisasi dan segala macamnya. Antisipasi dong itu, gitu loh. Ini yang kita inginkan. Artinya bahwa dalam pandangan wisatawan asing Pastilah. kalau ada macet ini Pastilah. akan berpengaruh kepada niat kenyamanan. mereka, kenyamanan ya. Kenyamanan terutama, Pak. Nyamanan. Mereka ke sini itu kan inginnya berwisata, berlibur. Ya, kita berlibur ya pasti ingin nyaman, aman, tenang gitu ya sampai selesai masa libur kita pulang fresh. Jangan sampai mereka pulang stres gitu loh kan. Mereka ingin melepas stres malah pulang stres. Kena terjadi peristiwa kriminalisasi pada dirinya. Waktunya habis terbuang di jalan, jadi tidak bisa menikmati. Tadi Pak Putu mengatakan waktu itu habis terbuang di jalan. Berarti kalau macet mereka berlama-lama di jalan gitu ya. Pasti. Di Bali maunya santai malah waktunya habis di jalan. Habis di jalan. Jadinya dia punya waktu 3 hari, 5 hari, mungkin 2 hari habis di jalan. Udah balik kecil sebenarnya ya. Nah, jadi jangan gitu. Jadi itu perlu diantisipasi oleh manajemen ya, terutama pemerintah, provinsi, kabupaten, kota ya. Saya inginkan ada sinergi untuk mensikapi hal ini gitu loh. Jadi saya tidak bisa berjalan sendiri-sendiri kan. Karena ini aksesnya kan terkonektik semua. Oke. Ya, kalau gitu menurut loh. Pak Putu apa yang menjadi penyebab ya di samping memang jumlah kendaraan yang meningkat. Pertama persoalan antisipasi lambat gitu ya. Betul. Tapi apakah memang karena kita tidak mempunyai sistem transportasi yang bagus ya? Kalau dikatakan transportasi, nah ini mungkin pertanyaan yang sendiri ya, pribadi ya. Inilah dampak dari sebuah kegampangan, ya gitu ya, kemudahan pasti ada dampaknya ya. Kemudahan membeli motor, ya, ada dampak. Seperti ini, ya, hanya duit 500.000 dapat motor, sudah turun ke jalan, kan gitu ya. Kemudahan untuk menyewa sepeda motor bagi wisatawan begini, pasti kan. Ya, inilah dampaknya. Ini dampaknya. Wisatawan asing menyewa kendaraan gampang ya. Gampang. Bahkan ada yang belum bisa naik motor juga sepeda sewa ya. Ya makanya Pak. Nah, tidak bisa kita pungkiri hal itu. Beda dengan tahun 90-an kan. Ya. Itu bemo semua laku, bemo roda 3 yang merah biru laku karena tidak gampang beli sepeda motor dulu harus cash kan gitu. Seingat saya ya. Ingat saya, dan jalan pun agak tertib kan di jalanan raya. Beda dengan sekarang kan. Nah, ini kembali kewenangannya Ustaz ya, bagaimana sebuah regulasi lagi. Gitu ya. Artinya dengan penambahan jumlah kendaraan yang sangat luar biasa ya. Malahan melebihi dari jumlah penduduk. Jumlah kendaraan. Kalau sudah meledak statistik 4.000 sekian. 4 juta ya. 4 juta sekian. Dan penduduk 4 juta berapa ya sekarang? Bali 3.200, sudah mendarat 4.500. Kita lebih anggap satu orang satu udah ini. Itu baru kendaraan yang tercatat di Bali, belum lagi kendaraan kalau dari luar Bali masuk. Iya. Nah, bagaimana sidang kita perlu mau jalan atau keterbatasan jalannya tidak memadai. Kalau menurut Pak, kalau kita bicara solusi lah kira-kira itu apa yang mesti dilakukan oleh pemerintah atau mungkin masyarakat, atau mungkin ada tawaran solusi kira-kira. Iya. Solusinya ya menurut saya adalah di sini
Nah ini sudah terjadi. Ibaratnya benang kusut, Pak. Benang kusut ya? Benang kusut. Coba Pak cari di mana ujung, di mana pangkal ini, kau nggak tahu kan? Susah juga ya. Susah juga. Tarik ini di sini kusut, tarik sini simpulnya kusut. Saya kan sudah benang kusut nih Pak. Nah, kita tidak. Ini ada beberapa kawasan-kawasan yang mungkin masih bisa ditata, masih bisa dipersiapkan, yang nanti akan menjadi imbas daripada sebuah pengembangan pariwisata. Contoh, Tabanan. Bisa, mereka masih bisa bersiap diri seharusnya. Jangan sampai seperti Canggu, pengalaman Canggu. Karena ini kan terus ke barat, Pak. Terus ke barat. Karena polanya begitu ya, dari Kuta, terus pengembangan. Gitu ya. Nah, itu saya minta ini solusinya adalah antisipasi dulu. Antisipasi dulu. Tariklah berapa radius berapa kilometer ke barat, ke selatan udah pantai kan. Paling nggak, maksudnya dibangun jalan dulu gitu ya? Antisipasi, alternatif kemungkinan yang akan terjadi gitu loh Pak. Kenapa? Kan jika itu sudah disiapkan, sudah tertata dengan baik, saya yakin yang di Canggu ini akan berpindah ke situ objeknya, jadi terjadi pemerataan, pemecahan automatically. Pemecahan melalui konsentrasi kendaraan. Asalkan di sebelah ini dengan radius berapa 10 km umpamanya, disiapkan, matangin dulu. Lahan masih ada, lahan belum padat. Ya kan, masih memungkinkan untuk menawar kepada pemilik kan gitu, untuk membuatkan sebuah jalur atau jalan yang alternatif. Seperti itu. Mungkin ini yang harus dilakukan Pak. Gitu. Jadi yang paling mungkin mempersiapkan langkah-langkah antisipasi. Antisipasilah dulu. Karena yang sudah ada ini nggak ada susah juga ya. Biar apa kamu menunggu benang kusut kedua lagi? Atau menambah permasalahan lagi kan? Permasalahan lagi. Permasalahan lagi. Kalau yang sudah kita bisa ya keluar bandara sudah mulai macet misalnya, dan sebagainya agak susah juga ya. Sudah dibangun tol juga masih. Sudah tol underpass sudah, tetap aja kita gitu. Nah ini yang saya perhatikan di sini adalah antisipasinya yang tidak diinginkan. Tol juga kan tidak begitu efektif sekali, gitu, tidak efektif sekali. Underpass oke, tapi terjadi tetap kemacetan. Di underpass malahan macet kan sering terjadi. Ya kan seperti itu. Nah, yang kedua bagaimana memaksimalkan para petugas yang berwenang dalam hal ini untuk ada standby dan pengaturan lalu lintas. Ini yang perlu Pak. Di tempat strategis atau tempat di perempatan pertigaan sering terjadi kemacetan. Di sini jarang saya lihat, kadang-kadang terlepaskan ya udah amburadul dah, terutama jam-jam pulang kerja sore atau pagi hari. Kadang-kadang kan tahun Subruto juga macet ya. Tapi Bapak lihat petugas kan enggak yang mengatur. Nah itu mungkin. Oke, closing statement Pak tuh, karena sudah 15 menit dari Pak Putu, apa yang mungkin penegasan kembali kepada pemerintah. Mungkin juga masyarakat perlu dihimbau juga. Betul. Silakan. Benar. Ya, silakan Pak Putu. Baik, dari yang kita sering gaung-gaungkan yaitu sustainable gitu ya, artinya berkelanjutan. Kita sering sebelumnya mengatakan quality tourism. Quality tourism. Nah, saya sering bertanya, quality tourism itu seperti apa sih? Kan gitu ya. Apa quality dari sarana prasarananya, quality dari wisatawan yang datang, kan gitu ya. Atau quality dari akomodasi dan objeknya, kan gitu. Nah ini quality-nya ini mana sih? Gitu lah. Kalau saat sekarang saya memperhatikan, ayo perbaikilah kualitas sarana dan prasarana yang publik yang ada, agar wisatawan yang datang ini benar-benar wisatawan yang berkualitas. Karena kualitas sarana prasarana kita sudah bagus, otomatis yang datang akan pasti bagus. Kita harapkan seperti itu. Jadi ini adalah merupakan tugas kita bersama. Masyarakat juga, pemerintah terutama untuk mengayomi masyarakat dan mengarahkan program-programnya biar benar-benar menyentuh dan mengena apa tujuan atau permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan. Itu sih saya ingin. Quality tourism. Quality tourism agar menjadi sustainable. Kalau di sini terjadi kebosanan di tempat ini, gimana mau sustainable, mau berkelanjutan, pindahlah mereka ke tempat lain kan gitu ya. Masih banyak ada objek-objek yang baru sekarang, di Komodo, di luar negeri, ada Thailand dan segala macam ya. Itu. Baik, terima kasih Pak Putu atas statementnya dan juga memberikan kita gambaran umum bagaimana apa dampak dari kemacetan. Kita belum bicara hal-hal yang lain yang mungkin saja mempengaruhi quality tourism di Bali, karena jelas kemacetan ini pasti akan mencirikan sesuatu yang kurang berkualitas ya dari berwisata. Ini harus segera dibenahi. Jadi antisipasi manajemennya diperbaiki. Demikian Bali Post Talk ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Pramasandi. Om Santi. Terima kasih, sampai jumpa.